Halo Sobat AdSense, salam pintar. Simak UI sebentar lagi loh. Bagaimana persiapannya? Tenang saja, Kak Mahdi kali ini akan bahas soal matematika dasar Simak UI. Yuk kita mulai. Kita bahas soal nomor 1. Hasil dari integral batas bawah 0 sampai pi x dikali sin x per 1 ditambah cos kuadrat x dx adalah yang A 2pi, B pi kuadrat per 4, C pi per 2, D 3pi kuadrat per 4, E pi kuadrat per 2. Jadi di sini yang pertama kita tuliskan dulu ya, integral dari 0 sampai pi x sin x per 1 ditambah cos kuadrat x dx. Oke, teorinya jika integral untuk yang trigonometri seperti ini, kalau ada 0 sampai a gitu, fx itu akan sama dengan integral 0 sampai a f x-nya berubah menjadi a min x. Itu sama ya. Oke, itu sama. Tentunya ada dx-nya ya. Jadi di sini jadi untuk 0 sampai a gitu, fx dx itu sama dengan 0 sampai a juga, tapi f a min x dx. Jadi ini bisa saya tuliskan integral 0 sampai pi. Jadi karena ini 0 sampai pi berarti x-nya saya ubah jadi pi min x dikalikan dengan sin-nya juga pi min x per 1 ditambah cos-nya berarti juga cos kuadrat pi min x dx. Oke. Ini anggap aja integral i ya. Oke. Kemudian kita tahu bahwa untuk sin pi min x itu adalah sin x. Tapi kalau untuk yang cos pi min x itu adalah min cos x. Jadi persamaan ini jangan sampai lupa. Tapi karena ini kuadrat, berarti kalau min cos x dikuadratkan kan tetap positif. Jadi integral ini kita bisa tuliskan 0 sampai pi, yaitu pi min x kali sin x per bawahnya tetap 1 ditambah cos kuadrat x dx. Oke. Nah, itu untuk i. Nah, ini kita anggap persamaan 1. Nah, persamaan 2-nya yang awalnya ya. Jadi untuk yang integral awalnya kan 0 sampai pi, yaitu x sin x per 1 plus cos kuadrat x dx. Ya, anggaplah ini persamaan 1. Berarti untuk yang ini persamaan 2. Oke. Nah, sekarang kita jumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2. Ya. Kita ke berikutnya. Jadi persamaan 1 ditambah persamaan 2. Jadinya
Jadi 2i kan? Sama dengan integral persamaan satunya yaitu 0 sampai pi x dikali sin x per 1 ditambah sin kuadrat x dx ditambah integral 0 sampai pi yaitu pi min x dikalikan dengan sin x per 1 ditambah sin kuadrat x dx. Oke. Ini bisa kita satukan. Ya. Integral dari 0 sampai pi. Karena bawahnya sudah sama. Jadi kita satukan saja. Ya, jadi di bawahnya 1 ditambah. Sorry. Yang bawahnya bukan sin ya. Cos kuadrat ya. Jadi ini adalah cos kuadrat x, ini juga cos kuadrat x. Jadi yang di bawah itu 1 ditambah cos kuadrat x. Jadi kita tambahkan ya. Batasnya sudah sama soalnya. Jadi x sin x ditambah pi min x dikalikan dengan sin x dx. Oke. Jadinya 2i sama dengan integral 0 sampai pi x sin x ditambah, berarti ini tinggal dikalikan seperti ini. Kalikan masing-masing. Jadinya pi dikalikan sin x minus x dikalikan sin x per 1 ditambah cos kuadrat x dx. Di yang x sin x sama min x sin x habis. Jadi 2i sama dengan, gitu ya. Agak kiri saja biar cukup. Jadi 2i sama dengan integral 0 sampai pi. Ini kan berarti tinggal dikeluarkan saja. Karena pi-nya kan merupakan konstanta ya. Jadi pi-nya kita keluarkan. Integral 0 sampai pi yaitu sin x per 1 ditambah cos kuadrat x dx. Oke. Nah ini sekarang kita misalkan cos x-nya itu adalah u, ya. Jadi bisa saya tuliskan u sama dengan cos x. Oke. Kita diferensialkan, turunin ya. Du sama dengan cos itu turunannya min sin x dx. Berarti sin x kali dx itu min du. Sudah? Nah, batas-batasnya juga kita tuliskan. Jadi kalau untuk yang x-nya sama dengan 0, masukkan ke u. Cos 0 itu adalah 1. Kalau x-nya pi diganti dengan batasnya u. U-nya kan cos x. Cos pi itu cos 180 itu adalah min 1. Jadi kita lanjutkan di sini. 2i sama dengan pi akar 0 sampai pi. Kita lihat di sini kan sin x dx itu sama aja sin x dx itu min du. Jadi ini min du. Jadi kita tuliskan ya. Ya batasnya udah berubah ya. Berubah menjadi tadi yang 0 itu jadi 1, yang pi jadi min 1. Jadi ini min du per 1 ditambah u kuadrat. Oke. Kemudian
kita tukar saja batasnya. Ini kan dari 1 sampai min 1. Kalau kita tukar batasnya dari min 1 jadi 1, maka minnya jadi hilang kan, lawannya ya. Jadi inilah DU per 1 ditambah U kuadrat. Nah, untuk 1 ditambah U kuadrat, kalau ini 1 per integral, itu sama aja inverse-nya kan. Seperti ini. Berarti bisa kita tuliskan sini ya. Baru. Jadinya 2i, ini 2i sama dengan pi ya. Berarti integralnya menjadi tan inverse u. Batasnya adalah dari min 1 sampai 1. Jadi 2i sama dengan pi, kita masukkan berarti tan inverse 1 dikurangi tan min 1. Oke? 2i sama dengan pi. Nah, tan yang nilainya 1 kan 4/5 ya, atau pi per 4. Minus, ini kan min 1, berarti sama aja minus pi per 4. Oke? Jadi di sini 2i sama dengan pi dikalikan pi per 4 ditambah pi per 4 kan? Ya. Berarti jadi pi per 2. Jadi i-nya sama dengan pi kuadrat per 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita bahas soal nomor 2. Apabila A pangkat 2X sama dengan 2, nilai dari A pangkat 5X dikurang A pangkat minus 5X per A pangkat 3X ditambah A pangkat min 3X adalah. Jadi kita mulai dari di sini. A pangkat 2X sama dengan 2. Kita menggunakan sifat kalau ada A pangkatnya M kali N, itu bisa ditulis A pangkat N dipangkatin M. Atau A pangkat M dipangkatin N. Sama saja. Yang penting apa? Pangkatnya dikalikan. Ya. Jadi untuk A pangkat 2X sama dengan 2 bisa kita tuliskan A pangkat X dikuadratkan sama dengan 2. Ya. Ini adalah yang tadi A, ini adalah sifat dari perpangkatan. Jadi kalau kedua ruas saya akarkan, jadi A pangkat X kuadrat sama dengan 2, ini kedua ruas saya akarkan gitu. Jadinya yang ruas kiri adalah A pangkat X saja sama dengan akar 2. Nah, A pangkat X sama dengan akar 2 inilah kita masukkan ke soalnya ke sini. Ya, ke soal ini. Oke. Jadi sama dengan di sini A pangkat 5X. Itu artinya A pangkat X dipangkatkan 5 dikurang A pangkat min 5X, itu artinya 1 per A pangkat X dipangkatin lagi 5 kan? Karena pangkatnya minus ya. Oke. Kemudian per, ya, ini saya tulis aja dulu sini. Per, untuk A pangkat 3X artinya A pangkat X dipangkatin 3 ditambah untuk A pangkat min 3X artinya 1 per A pangkat X dipangkatkan 3.
Oke, sekarang kita masukkan. Karena A pangkat X kan akar 2. Jadi, akar 2 dipangkatkan 5 minus 1 per akar 2 dipangkatkan 5 per lagi A pangkat X dipangkatin 3, berarti artinya akar 2 dipangkatkan 3 ditambah 1 per akar 2 dipangkatkan 3. Oke. Sama dengan di sini. Kalau akar 2 dipangkatkan 5, itu gini kan. Kalau akar 2 kalikan akar 2 kalikan akar 2 kalikan akar 2 kalikan akar 2, itu kan artinya akar 2 pangkat 5. Ini adalah 2, ini 2, berarti hasilnya adalah 4 akar 2. Jadi di sini 4 akar 2 kurang 1 per 4 akar 2 per, kalau untuk akar 2 dipangkatin 3, berarti kan akar 2 kali akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Jadi 2 akar 2. Jadi kita bisa tuliskan 2 akar 2 ditambah 1 per 2 akar 2. Oke. Nah, ini tinggal dikalikan saja masing-masing ya. Dikalikan dengan 4 akar 2, yang bawah juga dikalikan 4 akar 2 gitu. Oke. Jadi masing-masing dikalikan saja. Kalau 4 akar 2 dikalikan 4 akar 2, itu artinya 16 dikalikan 2. Dikurang, kalau 1 per 4 akar 2 dikalikan 4 akar 2 kan berarti 1 per 2 akar 2 dikalikan 4 akar 2, 2 kalikan 4 dulu 8, kemudian akar 2 kali akar 2, 2. Berarti 8 kali 2 ditambah, kalau 4 akar 2 dikalikan 1 per 2 akar 2, ya saya tuliskan ke sini. Di sini kan 1 per 2 akar 2 dikalikan dengan 4 akar 2, itu bisa kita coret akar 2-nya. Jadi 4 bagi 2 ya, 2 ya. Jadi sini 2. Hasilnya 16 kali 2 32 dikurang 1 31 per 8 kali 2 16 ditambah 2 18. Nah, selesai kan? Jadi 31 per 18 itu jawabannya adalah yang B. Demikian pembahasan soal matematika dasar SIMAK UI. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.